Centro Metropolitano de Diseño yang terletak di Buenos Aires, Argentina, merupakan salah satu contoh dari gugus kreatif kontemporer tempat bisnis orange economy dikonsentrasikan. Apa yang dimaksud dengan orange economy dan mengapa Centro Metropolitano de Diseño merupakan contoh dari orange economy? Kita akan bahas pada video berikut ini. Centro Metropolitan de Diseño atau CMD merupakan lembaga publik yang didedikasikan untuk mempromosikan pengembangan kewirausahaan dan meningkatkan kerangka produktif dan kualitas penduduk kota melalui manajemen desain yang efektif. CMD didirikan pada tahun 2002. Gedung CMD terdiri dari Pasar Ikan Tua yang berasal dari tahun 1831 dan Gedung El Pescadito. Dari tahun 1934 sampai 1983, berfungsi sebagai pusat pasar ikan di Baracas Distrik Buenos Aires. Pada tahun 2001, pemerintah kota Buenos Aires mengadakan kompetisi untuk mengembalikan pasar ikan bergaya Art Deco itu untuk menjadikannya pusat desain metropolitan publik. Dua bangunan yang membentuk komplek CMD ini memiliki luas 14.000 meter persegi dan memiliki potensi hunian sekitar 1.500 orang. Di dalamnya terdapat kantor pemerintah untuk promosi desain, industri kreatif, dan perdagangan luar negeri. Terdapat pula 70 ruang untuk inkubasi bisnis, auditorium berkapasitas 250 orang, ruang kelas, bengkel, dan laboratorium. Di dalamnya terdapat sekitar 3.000 meter persegi untuk pameran dan pertunjukan, perpustakaan khusus, museum situs, fab lab atau pencetakan 3D, bengkel perdagangan untuk barang-barang kulit, adibusana, furniture, menjahit, dan pengujian perangkat lunak, dan pusat permainan anak-anak. CMD atau akronim dari Centro Metropolitano de Diseño merupakan tempat di mana orange economy atau jika di bahasa Indonesia akan menjadi ekonomi kreatif dikonsentrasikan. Bisnis di dalam CMD berinteraksi dengan cara berkompetisi secara kooperatif, yaitu bekerja sama untuk menumbuhkan pasar sekaligus berkompetisi untuk mendapatkan pasar yang jauh lebih besar lagi. Contoh dari interaksi kooperatif ini misalnya adalah penyatuan dan kolaborasi sumber daya sehingga mengoptimalkan kemampuan para pelaku usaha yang sebenarnya saling berkompetisi untuk menciptakan barang dan jasa. Poros kreatif seperti CMD adalah pusat hubungan dan tempat modal, talenta, dan teknologi bertemu. Poros-poros ini mengembangkan, memproduksi, atau mengkomersilkan barang dan jasa dari sektor ekonomi kreatif. Tujuan CMD adalah memperkuat kerangka produktif dan kualitas hidup warga Buenos Aires melalui manajemen yang efektif dari berbagai bidang desain. Misinya adalah menjadi promotor publik utama dari kepentingan ekonomi dan budaya desain terkait dengan industri. Ada tujuan utama dari CMD sesuai dengan 7 pilar dalam ekonomi kreatif atau orange economy, yaitu yang pertama, mendukung dan mendorong prakarsa terkait desain swasta dan publik yang dikembangkan di kota Buenos Aires. Yang kedua, yaitu mempromosikan dan mengkoordinasikan interaksi antara para pihak terkait, mulai dari desainer, manajer desain, sampai dengan akademisi. Yang ketiga adalah mendampingi pengusaha lokal yang mungkin ingin mengembangkan usahanya, serta menginkubasi mereka yang memiliki potensi pertumbuhan terbesar. Yang keempat adalah berkontribusi pada pembangunan jaringan nasional pusat desain, institut, dan juga organisasi. Yang kelima adalah menghasilkan, mengatur, dan menyebarkan informasi secara berkala yang mungkin berguna untuk perkembangan manajemen desain. Yang keenam adalah berkolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif lokal untuk go internasional. Yang ketujuh adalah berkontribusi untuk mengubah kota Buenos Aires menjadi tolak ukur desain di Amerika Latin. Gedung CMD memiliki luas 14.000 meter persegi dan dapat menampung hingga 1.500 orang. CMD didirikan di jantung distrik desain. CMD menjadi pusat untuk promosi desain, kewirausahaan, industri kreatif, sains dan teknologi, dan juga perdagangan luar negeri. CMD memiliki 70 ruangan untuk inkubasi pengusaha, dan juga auditorium dengan kapasitas 250 orang, serta ruang kelas untuk bengkel dan laboratorium. Selain itu,
CMD memiliki 3.000 meter persegi yang ditujukan untuk pameran dan display, perpustakaan khusus, serta museum, di antara fasilitas-fasilitas lainnya. Selain itu, CMD juga menjadi tuan rumah untuk event-event internasional terkait dengan desain, seperti Festival of Design, sebuah acara yang ditujukan kepada para profesional, mahasiswa, dan juga masyarakat luas untuk menampilkan dan mempromosikan desain yang berkelanjutan serta inklusif secara sosial. Selain CMD di Buenos Aires, pusat ekonomi kreatif juga hadir di berbagai kota dunia. Di antaranya ada di Miami dan Los Angeles yang menjadi poros terbesar dari musik Amerika Latin. Begitu juga kota Sao Paulo di Brazil yang menjadi poros fashion di Amerika Latin. Dan tentunya pusat ekonomi kreatif yang paling simbolis dan juga populer dari semuanya, yaitu Silicon Valley di California sebagai poros startup dunia. Orange Economy sebagai istilah baru untuk bagian yang beririsan dari berbagai aktivitas atau lembaga dalam sebuah industri. Area yang beririsan ini dinamakan Orange Economy karena memiliki potensi yang baik untuk dapat saling berkolaborasi. Orange adalah warna yang cerah, ceria, dan aktif. Hal ini yang mendasari area irisan diberi nama Orange Economy. Area irisan berwarna segar ini, atau yang disebut juga dengan ekonomi kreatif, meliputi berbagai talenta luar biasa, kekayaan intelektual, kolaborasi, atau keterhubungan satu sama lain, serta tentu saja warisan dari seluruh belahan dunia. Menurut Hawkins, ekonomi kreatif termasuk semua sektor di mana barang dan jasanya didasarkan pada kekayaan intelektual, seperti periklanan, arsitektur, kerajinan tangan, desain, fashion, sampai dengan seni visual dan pertunjukan. Terdapat istilah 7I dalam Orange Economy, yaitu 7 pilar yang menjadi faktor penting dalam ide-ide untuk pengembangan Orange Economy. 7I tersebut adalah yang pertama, informasi. Informasi mungkin merupakan unsur terpenting untuk kreativitas. Sangat mudah untuk melihat bagaimana mendapatkan akses ke informasi yang baru dan beragam, sehingga dapat memicu sebuah ide. Sama mudahnya untuk melihat bagaimana teknologi digital menyediakan akses tersebut. Apapun yang dicari untuk menunjang pemikiran kreatif, bisa dimanfaatkan dengan mudah untuk mencari jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua adalah institusi. Institusi atau lembaga pemerintahan berfungsi sebagai pembentuk kebijakan terkait pengelolaan kreativitas masyarakat, kolaborasi, dan pembentukan inovasi-inovasi terbaik bagi bangsa. Yang ketiga adalah industri. Industri menjadi faktor penting juga dalam terciptanya kolaborasi kreatif di suatu wilayah. Jika dalam wilayah tersebut tidak didukung dengan adanya industri sebagai penerima manfaat dari kreativitas dan juga pengembang hasil kreativitas tersebut, maka pertumbuhan masyarakat dan ekosistem kreatif sulit untuk terbentuk. Industri merupakan penyerap hasil karya kreatif yang nantinya akan terus dikembangkan sehingga merangsang kemunculan kreativitas yang baru. Dengan demikian, maka kolaborasi kreatif akan terjalin dan terus berkembang dengan maksimal. Orange Economy atau area kreatif membutuhkan penjagaan ekosistem agar keberlangsungan kolaborasi ini dapat terus berjalan dan semakin seimbang, sehingga peran industri sangat penting. Infrastruktur menjadi penunjang lancarnya kolaborasi kreatif, kelancaran komunikasi, dan juga distribusi hasil karya pemikiran-pemikiran yang inovatif. Infrastruktur di sini dimaksudkan sebagai alat komunikasi maupun bentuk lainnya seperti bangunan dan sejenisnya yang mampu memberikan dukungan terbaik bagi jalannya kolaborasi kreatif. Ketersediaan tempat dan ruang menjadi kunci penting bagi keberlangsungan kemunculan ide-ide kreatif. Salah satu contoh infrastruktur saat ini adalah Jakarta Hub dan beberapa area berbagi kerja lainnya atau workspace. Adanya jaringan internet menjadi penyambung kolaborasi yang sangat baik. Persaingan atau kompetisi dalam menyajikan hasil karya kreatif saat ini menjadi semakin mudah dan terbuka. Mengkonsumsi konten-konten kreatif melalui jaringan internet saat ini menjadi budaya kehidupan yang tidak bisa dilepaskan. Orange Economy menjadi bukti nyata bahwa kesenjangan sosial mulai dapat diatasi. Siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk memunculkan ide kreatifnya, lalu ditampilkan di muka publik
melalui jaringan internet. Integrasi sesungguhnya sangat membantu inklusi dapat teratasi dengan lebih baik dan bijak. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpikir kreatif, mewujudkan hasil karya pemikirannya, serta membagikannya kepada siapapun. Di sini dibutuhkan kemampuan berkompetisi yang maksimal dari setiap orang, di mana kenyataannya saat ini pintu kreativitas terbuka lebar. Yang ketujuh adalah inspirasi. Talenta untuk berpikir kreatif tentu saja dapat dimiliki oleh semua orang. Selain karena anugerah yang dibawanya sejak lahir, juga karena sesungguhnya menjadi kreatif dapat diasah dan dikembangkan melalui pengaruh lingkungan sekitar. Selain talenta, agar terus dapat memunculkan ide-ide kreatif, tentu saja diperlukan inspirasi dari kesuksesan orang lain atau bahkan dari kegagalan orang lain. Tidak hanya itu, wajar rasanya jika orang kreatif sebelum benar-benar mendapatkan hasil terbaik, akan mengalami kegagalan-kegagalan sebagai pelajaran atau batu loncatan. Di kesempatan ini kita sudah mengenal istilah orange economy, sebuah istilah yang menggambarkan sektor ekonomi kreatif. Salah satu aplikasi dalam upaya mengembangkan sektor ekonomi kreatif adalah penyediaan pusat pengembangan kreatif, seperti di CMD. Di Indonesia ternyata ada juga loh pusat industri kreatif semacam ini. Apakah teman-teman tahu di mana? Terkait hal tersebut, tugas teman-teman pada modul kali ini adalah coba cari pusat ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Cari tahu program atau kegiatan dan fasilitas apa saja yang ada di sana. Tuliskan jawaban kalian pada kolom diskusi yang telah disediakan. Untuk dapat memahami materi serta menjawab pertanyaan dan juga kuis dengan lebih baik, baca juga e-book yang telah kami sediakan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.